wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan uji ANOVA atau One Way ANOVA. Sebelum kita lanjut, untuk menganalisis data uji ANOVA, saya akan menjelaskan konsep dasar One Way ANOVA atau uji ANOVA. One Way ANOVA atau bisa disebut dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance, bisa juga dinamakan dengan uji ANOVA satu arah atau vektor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu interval atau rasio. Dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan setiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Sebelum melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu, data harus berdistribusi normal, dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, varian data homogen. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogenitas dalam One Way ANOVA akan berdampak pada pengujian uji lanjut atau post hoc test. Apabila asumsi homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut atau Bonferroni, sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut Gamos-Howell. Selanjutnya, teman-teman bisa fokus pada program Microsoft Excel. Di sini ada contoh data nilai siswa yang ikut bimbingan selama 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Lalu, untuk input data di program SPSS, kita harus membuat kategorisasi data. Di sini, untuk kategori 1 diperuntukkan untuk hari ketiga, kategori 2 diperuntukkan untuk hari kelima, dan untuk kategori 3 diperuntukkan untuk hari ke-7. Langsung saja, saya akan melakukan input data di program SPSS. Kita blok data dari atas hingga ke bawah, kemudian kita copy. Selanjutnya kita paste di program SPSS, lebih tepatnya drag view. Kita paste. Sebelum kita melakukan analisis data, ada baiknya kita mengisi pada variabel view. Untuk variabel pertama, kita ganti menjadi hari. Untuk variabel kedua, kita ganti menjadi nilai. Kemudian untuk desimalnya kita rubah menjadi 0. Dan untuk value 1, labelnya hari P3, kemudian kita add. Untuk value 2, labelnya hari ke-5, kemudian kita add. Untuk value 3, labelnya hari ke-7, kemudian add, lalu klik OK. Di sini sudah muncul. Setelah melakukan input data dan pengisian nama variabel, saya akan melakukan analisis uji normalitas. Caranya kita bisa pilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Di sini untuk variabel hari, kita pindahkan ke faktor list, kemudian
Untuk variabel nilai kita pindahkan ke kolom dependent list, kemudian klik plots, centang normality plot white test, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul output SPSS, namun kita bisa fokus pada tabel test of normality. Sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria pengujian uji normalitas. Di sini untuk kriteria pengujian uji normalitas, yang pertama itu jika nilai signifikan p-value kurang dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikan p-value lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Bisa kita lihat dari output test of normality untuk hari ketiga, nilai signifikannya yaitu 0,655. Untuk hari kelima, nilai signifikannya yaitu 0,418. Untuk hari ketujuh, nilai signifikannya yaitu 0,261. Nah, untuk ketiga hari tersebut itu memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa distribusi data sudah normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa misalnya data yang digunakan sudah normal, selanjutnya kita bisa menggunakan analisis uji one-way ANOVA atau uji ANOVA. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Compartments, lalu kita pilih one-way ANOVA. Untuk variabel hari, kita pindahkan ke kolom vektor. Untuk variabel nilai kita pindahkan ke dependent list, lalu kita pilih option, kemudian kita checklist pada homogeneity of variant test. Tujuannya untuk memenuhi output uji homogenitas. Lalu kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas dan output uji ANOVA. Sebelum kita melakukan uji interpretasi pada output uji homogenitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian uji homogenitas. Di sini, untuk kriteria pengujian uji homogenitas, jika nilai signifikan p-value based on mean kurang dari 0,05 berkesimpulan data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Tetapi jika nilai signifikan p-value based on mean lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau homogenitas terpenuhi. Bisa kita lihat dari output test of homogeneity, bisa kita lihat nilai signifikan dari based on mean-nya yaitu 0,853. Lebih besar daripada 0,05 berarti uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, setelah melakukan interpretasi pada uji homogenitas, selanjutnya kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA. Sebaiknya kita
mengetahui kriteria pengujian uji ANOVA. Di sini untuk penilaian uji ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikan p-value 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan, sedangkan jika nilai signifikan p-value 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Bisa kita lihat pada nilai output ANOVA di sini nilai signifikannya yaitu 0,00. Yang nilai tersebut kurang daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok, kita bisa menggunakan uji lanjut atau uji post hoc test. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih menu conforming, kemudian kita pilih menu one way ANOVA, kemudian kita klik pada post hoc untuk. Nah, di sini muncul beberapa option. Berhubung variansi datanya homogen, kita bisa pilih Bonferroni. Kita centang pada ini Bonferroni. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Di sini sudah muncul output dari uji lanjut atau post hoc test. Sebelum kita interpretasi pada uji lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian uji lanjut. Di sini untuk kriteria pengujian uji lanjut dalam one way ANOVA, yang pertama itu jika nilai signifikan p-value 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara nyata. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan p-value lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara nyata. Bisa kita lihat nilai signifikan, bisa kita lihat pada nilai signifikan antara hari ketiga yaitu 0,001, untuk hari ketiganya yaitu 0,001 dan hari ketujuh yaitu 0,000. Maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan secara nyata untuk hari ketiga, hari kelima, dan begitu pun dengan hari ketujuh. Untuk selanjutnya, karena nilai tersebut juga kurang daripada 0,5, yang artinya ada perbedaan secara nyata antara hari ketiga, kelima, dan hari ketujuh. Cukup sekian penjelasan dan tutorial bagaimana cara melakukan analisis uji ANOVA menggunakan SPSS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.